kalian kali ini. Semoga sehat-sehat terus ya. Sebelumnya, perkenalkan aku Ayu Damayanti Saputri, staf Kementerian Riset dan Akademik BEM FH Unsud, selaku host perdana kita kali ini. Oke, selamat datang di Justisia Podcast. Jadi, Justisia Podcast merupakan program kerja Kementerian Riset dan Akademik yang akan memberikan seputar informasi isu-isu hukum yang terkini dan sosial. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan krusial bagi sistem hukum pidana kita, yaitu RUU KUHP terbaru, tantangan dan peluang apa dalam penegakan hukum. Nah, di podcast perdana kita kali ini, kita kedatangan bintang tamu spesial nih, yang udah dikenal di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum, yaitu Kapra. Gimana Kak? Halo semuanya, aku Hanisyo Prastowo. Teman-teman biasa panggil aku Pras. Baik-baik ya kabarnya, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi karena ini salah satu rutinitas produktif aku juga di hari ini. Kebetulan dari Ayu ada program podcast. Jadi terima kasih juga untuk Riset dan Akademik karena hari ini aku jadi ada kegiatan yang lumayan produktif selain hanya olahraga dan juga tidur tadi karena libur seharian. Oke, karena kakak tadi kegiatannya udah tidur, santai, mari kita agak serius ya Kak, membahas isu-isu hukum yang terkini Kak. Boleh. Oke, teman-teman Jaspot, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang tantangan dan peluang, mari kita mulai dengan memahami apa itu RUU KUHP yang sedang dibahas saat ini. RUU ini yang fokus pada perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah cukup lama menjadi bahan pembicaraan di kalangan praktisi hukum. Sejauh mana urgensi pembahasan RUU KUHP ini sih Kak, menurut Kakak? Oke, pertama kalau kita bicara terkait dengan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ini sebenarnya jadi salah satu hukum atau mungkin salah satu substansi undang-undang yang memang sudah dari lama banget dibahas dan bahkan mungkin dari tahun 2002. Jadi kurang lebih udah ada sekitar 20 tahun sampai tahun 2025 ini Kitab RUU KUHP ini menjadi sebuah hal yang memang diupayakan untuk menjadi untuk direvisi gitu kan. Karena kita sampai sejauh ini masih menggunakan kitab yang lama, yakni Undang-Undang tahun 82 kalau tidak salah. Jadi sudah ada sekitar 40-an tahun lebih kita memakai undang-undang yang lama. Nah, sebenarnya ini merupakan sebuah reformasi yang bukan hanya demi mewujudkan sebuah hukum yang lebih progresif lagi, tapi memang karena kita sudah menggunakan berbagai macam prinsip-prinsip yang sudah katakanlah sudah lama, sudah klasik gitu loh. Jadi ini menjadi sebuah perubahan yang memang dibutuhkan. Dan sebenarnya di sini yang perlu kita untuk kawal dan garis bawahi adalah bagaimana pada akhirnya pembentukan dari RUU KUHP ini dapat benar-benar menaungi dan memberikan keadilan hukum yang lebih progresif dibandingkan undang-undang yang sebelumnya, dan bukan malah memberikan substansi yang lebih terbelakang. Ya mungkin dari segitu dulu ya kalau misalnya dari aku. Oke, baik. Jadi aku mengambil intinya Kak, berarti urgensi perubahan terhadap RUU KUHP ini udah sangat lama ya Kak, udah nyampe 40 tahun dan banyak tidak dianggap tidak relevan dengan perkembangan hukum yang sekarang ya Kak berarti? Iya, karena undang-undang KUHP ini kan juga menjadi substansi formil yang harus kita perhatikan secara mendalam. Jadi di dalam hukum pidana dan pemidanaan itu kan pasti ada materi dan juga formil, yang mana materi ini jadi salah satu substansi yang kita yang menjamin kita sebagai masyarakat agar bisa mendapatkan jaminan-jaminan hukum dan juga kepastian-kepastian hukum tertentu. Misal sebenarnya simpelnya kayak gimana caranya biar ketika saya berjalan di muka bumi ini saya tidak takut untuk dibunuh sama orang gitu. Kenapa? Karena sudah ada ancaman-ancaman pidana terhadap pembunuhan. Sehingga pemerintah itu turut andil dalam penegakan hukum agar terjaminnya keadilan dan juga kenyamanan kepada masyarakat dan juga warganya. Nah, ini adalah salah satu esensi pemidanaan dalam hal hak asasi manusia. Jadi gimana biar masyarakat itu dapat terjamin dalam hak asasi manusia yang ditegakkan lewat hukum pidana itu sendiri. Makanya substansi dari penegakannya memang sedikit banyak mungkin orang-orang menganggapnya kejam gitu loh. Misalnya bisa di penjara, atau mungkin kalau misalnya di Indonesia bahkan kita sudah ada sekitar 500 orang yang dihukum mati di tahun 2023 ini. Ini kan salah satu bentuk mungkin anggapannya kejam gitu kan. Cuman ya pada saat yang sama ini menjadi sebuah ultimum remedium untuk memberikan efek jera kepada masyarakat sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang memang dilakukan itu sendiri. Makanya karena tingkatan resiko dari hukuman pidana itu sendiri yang bersifat ultimum remedium ataupun tingkat akhir, maka diperlukanlah
hukum pidana material yang sifatnya adalah bagaimana agar dalam rangka pemidanaan tersebut tidak memberikan kesewenang-wenangan kepada masyarakat. Jadi misal saya sebenarnya tidak melakukan tindak kejahatan, tapi ternyata karena hukum pidana materialnya tidak mengatur batasan-batasan yang jelas dan juga spesifik, saya dikriminalisasikan oleh pemerintah, atau bahkan terkait dengan upaya-upaya paksa dalam proses pemidanaan itu menjadi salah satu hal yang memang dicermati sangat-sangat dalam pidana material itu sendiri, di dalam pidana formil itu sendiri. Jadi fokus dan juga urgensi pidana formil adalah untuk menjalankan pemidanaan yang dilakukan agar tidak sewenang-wenang dan juga ibaratnya mengkriminalisasikan orang tanpa pandang bulu, seperti itu, Ayu. Oh, baik Kak. Namun seperti yang kita ketahui nih Kak, kalau kita berbicara di RUU KUHP itu ada juga asas yang dikenal dengan diferensi fungsional, di mana ada pemisahan tugas antara lembaga hukum. Nah, nanti Apra bisa sedikit menjelaskan tentang konsep asas diferensi fungsional dan bagaimana sih Kak KUHP terbaru akan mempengaruhi batasan fungsional dalam sistem pidana di Indonesia. Dan aku mau tahu nih Kak, apakah ada perubahan yang signifikan dalam pembagian tugas dan kewenangan antara lembaga penegak hukum? Oke, bicara terkait dengan asas diferensi fungsional ini kan menjadi salah satu asas yang memang sangat penting dalam pidana formil ya, karena secara formil memang bagaimana wewenang masing-masing penegak hukum, masing-masing instansi pemerintah itu meliputi kewenangan masing-masing, meliputi perannya masing-masing. Jadi simpelnya adalah bagaimana ada pemisahan-pemisahan wewenang di masing-masing instansi agar satu sama lain dapat melengkapi dan ada check and balances di dalam penegakan hukum itu sendiri. Nah, makanya ini adalah salah satu cara paling tangible untuk bisa mencegah adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah, mengkriminalisasikan orang, menjebloskan orang ke penjara, atau bahkan melakukan teknis-teknis penahanan yang tidak sesuai dengan hukum pidana formil. Jadi ada check and balances yang terdapat dalam asas diferensi fungsional itu sendiri. Nah, makanya yang kedua, ini menjadi salah satu asas yang memang oleh masyarakat atau aktivis-aktivis hukum tertentu itu sangat diinginkan terdapat dalam RUU KUHP yang baru. Misal dalam hal pelaporan. Dalam hal pelaporan itu di undang-undang yang sebelumnya kita itu kan tidak ada jaminan hukum yang pasti terkait dengan ketika laporan atau aduan kita itu ditolak oleh penegak atau oleh penyidik atau penyelidik itu sendiri gitu loh. Nah, makanya dalam aturan yang sebelumnya kalau misalnya ada laporan yang ditolak, aduan yang ditolak, secara formil memang tidak diatur secara eksplisit kita bisa mengadukannya ke siapa. Makanya kita masih tetap memakai batasan-batasan yang sifatnya batasan etis atau mungkin batasan pelaksanaan kewajiban melalui AUPB. Jadi misalnya ada polisi yang tidak mau melanjutkan aduannya, maka kita lapornya ke Propam misalnya seperti itu, atau ke Ombudsman seperti itu. Tapi yang secara formil untuk bisa mengatur secara eksplisit gimana laporan saya bisa ditindak ketika ditolak itu masih belum diatur. Nah, sebenarnya hal ini sudah cukup progresif di mana di undang-undang RUU sebelumnya, RUU KUHP yang di tahun 2012, draft 2012 itu sudah diatur. Yang mana ketika laporan atau aduan tersebut ditolak oleh penyidik atau penyelidik, maka kita dapat memiliki hak untuk bisa melaporkan hal tersebut ke kejaksaan. Jadi nanti dari kejaksaan tersendiri yang akan meneliti terkait dengan berkas-berkas laporan tersebut. Ketika memang ditemukannya ada indikasi-indikasi tertentu, maka nanti kejaksaan akan memberikan perintah kepada pada penyidik atau penyelidik untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, di dalam hal ini kita masih terbatas gitu loh untuk dalam hal seperti ini, sehingga ketika ada kesewenangan dalam upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penyelidik, seringkali kita mandek di tengah jalan laporan atau aduannya. Dan bahkan ini juga sering sekali terjadi dalam kasus-kasus tertentu yang cukup krusial ya, misalnya dalam kasus kekerasan seksual, pencurian, itu biasanya seringkali akan terjadi tindakan-tindakan penolakan laporan, misalnya yaitu mbak saja yang caper, dan hal seperti ini sangat sering terjadi gitu loh. Nah, makanya check and balances antar lembaga melalui asas diferensi fungsional ini kita harapannya adalah untuk bisa dikuatkan di masing-masing lembaga, sehingga ketika ada hal yang mandek dalam satu lembaga tertentu bisa dilaporkan dan diawasi oleh lembaga yang lain. Nah, yang disayangkan adalah di RUU KUHP yang baru ini ternyata pasal 12 dan dalam draft sebelumnya ini sendiri dihapuskan, diganti, sehingga ketika ada laporan atau aduan yang ditolak itu bukannya bisa dilaporkan pada kejaksaan, ternyata justru malah di dalam RUU KUHP tersebut kita harus mengadukan kembali kepada atasan di dalam internal kepolisian itu sendiri, yang otomatis kan tidak ada diferensi fungsionalnya kan, tidak ada check and balances dan juga pengawasan yang terjadi.
Nah, hal seperti ini yang kita khawatirkan terdapat di dalam RUU yang baru, di mana ada minimnya asas diferensi fungsional di dalam undang-undang yang baru itu sendiri gitu. Oke Kak, namun seperti yang kita ketahui nih Kak, setiap perubahan pasti membawa tantangan. Nah, dalam konteks penegakan hukum, apa saja tantangan yang mungkin muncul dengan diterapkannya RUU KUHP terbaru ini Kak? Oke, pertama mungkin karena ini sifatnya adalah membutuhkan kebijakan publik, yang pasti asas meaningful participation juga menjadi salah satu sorotan. Melihat dari beberapa kejadian di belakang sana, banyak sekali peran-peran publik, partisipasi publik yang memang diminimalisasi. Misalnya kita bisa melihat di kasus-kasus sebelumnya, pembuatan undang-undang dan bahkan pembuatan dan juga perubahan-perubahan judicial review itu dilakukan istilahnya sewenang-wenang oleh pemerintah gitu. Nah, termasuk dalam pembuatan RUU KUHP ini juga menjadi salah satu sorotan, mengingat juga pembuatan RUU KUHP ini juga sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Dan kalau kita melihat di sorotan yang paling penting adalah beberapa catatan di dalam undang-undang KUHP yang sudah berjalan bertahun-tahun ini ternyata tidak diakomodir dalam RUU KUHP yang baru di draft tahun 2025 ini sendiri. Dan bahkan di koalisi masyarakat sipil mereka itu sudah diundang kan udah diundang oleh Komisi 3 DPR RI pada bulan Januari lalu untuk memberikan masukan-masukan. Nah, tapi ternyata ketika masuk ke dalam rapat paripurna, tiba-tiba masuk rapat paripurna, kita tidak bisa melihat draft yang akan ibaratnya menjadi RUU KUHP pada masa-masa itu gitu loh. Dan sekarang kita melihat memang substansi di dalam RUU KUHP tersebut tidak mengandung substansi progresif yang sudah ada dalam teks draft RUU KUHP yang sebelumnya. Yang misal kayak tadi pasal 12 sekarang sudah diganti terkait dengan pengawasan dari kejaksaan. Terus yang terkait dengan hakim memeriksa pendahuluan yang bisa menjadi salah satu jaminan judicial security atau bagaimana pengawasan judicial oleh pengadilan itu dapat terjadi dalam lingkup penyidikan juga penyelidikan, itu juga sekarang ditiadakan. Dan termasuk juga terkait dengan permasalahan RJ restoratif justice yang dalam RUU KUHP yang baru ternyata konsepsinya masih salah. Justru itu adalah konsep-konsep diversi di dalamnya atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Ini kan menjadi beberapa substansi memang penting sekali untuk bisa diakomodir dalam RUU KUHP yang baru, dan kita mengharapkan bagaimana RUU KUHP terbaru tersebut dapat menjadi sebuah undang-undang yang benar-benar maju dan juga modern gitu. Berprinsipnya bukan seperti RUU klasik undang-undang klasik yang sebelumnya dan sudah bertahun-tahun kita adopsi seperti itu. Oke Kak, sementara ada tantangan, pasti tentu kita juga melihat sisi positifnya nih Kak. Apa peluang besar yang bisa kita ambil dari perubahan KUHP terbaru ini Kak? Oke, terkait dengan peluang besar sudah pasti adalah penguatan kita dalam bidang formil. Jadi bagaimana, karena kalau misalnya kita lihat di draft naskah RUU akademik KUHP itu sendiri, jadi yang menjadi tolak fokus dari RUU KUHP yang baru adalah terkait dengan penguatan pengawasan dan juga hak-hak yang didapatkan oleh terdakwa, termasuk juga oleh korban, termasuk juga oleh bagaimana penguatan itu tadi asas diferensi fungsional yang terjadi. Nah, harapannya adalah bagaimana yang tercantum dalam naskah akademik tersebut dapat benar-benar menjadi dasar filosofis yang terakomodir dalam RUU KUHP yang baru. Nah, makanya peluangnya sangat besar, Ayu. Kayak misalnya pertama, kalau misalnya kita bicara terkait dengan hakim memeriksa pendahuluan tadi, ketika ini diakomodir dalam undang-undang dan katakanlah ketika disahkan ternyata diakomodir, itu menjadi salah satu kemajuan yang luar biasa, di mana ketika proses penyelidikan juga penyidikan kita dapat ternaungi hak-hak kita bukan hanya dalam hal secara material ketika sudah masuk dalam pengadilan, tapi juga secara formil ketika kita diduga melakukan sebuah tindak pidana, baik sebelum atau sudah permasalahan pra-peradilan tersebut terjadi, tetap mendapatkan pengawasan lewat pengadilan. Nah, yang terjadi sekarang kan ketika kita memiliki permasalahan dalam pra-peradilan, itu tuh terjadi ketika masalahnya sudah terjadi gitu loh. Misal ada sebuah upaya-upaya paksa yang dilakukan dan upaya paksa tersebut ternyata menimbulkan masalah dan katakanlah sudah misalnya kayak tadi pelaporan yang ditolak tiba-tiba dihentikan gitu kan, di dalam wilayah penyidikan, dan katakanlah sudah ada SP3-nya gitu kan. Nah, kayak gitu kan barusan kita bisa masukkan ke sidang pra-peradilan, kita ajukan biar gimana caranya bisa dilanjutkan. Nah, tapi ketika belum turun surat tersebut, surat penghentian penyidikan,
itu dalam undang-undang sekarang masih susah untuk kita bisa untuk bisa mendapatkan kepastian hukum agar laporan kita bisa ditindak, ibaratnya kayak gitu. Nah, seperti ini yang bagaimana di dalam RUU yang baru ini bisa diakomodir, dan harapan tersebut terus ada gitu loh sepanjang tadi minimal participation masyarakat tetap dilibatkan seperti itu. Oh, berarti peluangnya sangat besar sekali ya Kak, ada partisipasi masyarakat yang ikut dalam peluang untuk akomodirnya secara formil mungkin memang sudah ada kesempatan, tapi sekarang yang mungkin menjadi perhatian masyarakat secara bersama dan mungkin menjadi keraguan kita juga ya terkait dengan bagaimana penegak hukum kita atau bahkan perwakilan kita itu dapat membawakan RUU KUHP yang benar-benar substansial, yang benar-benar dapat membawakan progresivitas dalam hukum pidana di Indonesia. Seperti itu. Oke Kak, sebagai penutup, apa yang bisa kita lakukan agar penerapan RUU KUHP terbaru ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal untuk sistem penegakan hukum di Indonesia ini Kak? Oke, sebenarnya kalau ini kan kita sebagai mahasiswa ya, otomatis kita tidak secara aktif dan secara proaktif melakukan pengkajian atau bahkan berwenang untuk mengubah RUU KUHP itu sendiri gitu loh. Makanya hal yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa adalah bagaimana kita bisa menjadi tonggak demokrasi, masyarakat yang paham dan juga fokus atau mungkin memiliki perhatian terhadap demokrasi, untuk bisa terus memberikan kritik kita, untuk terus bisa proaktif memberikan pengkajian terkait dengan RUU KUHP, sehingga harapannya bisa dipakai untuk menjadi salah satu corak pandang atau salah satu dasar untuk bisa membuat sebuah RUU KUHP yang lebih bagus lagi. Nah, ini sendiri kalau misalnya di BEM FH Unsut ini kan juga punya salah satu perhatian dan juga fokus kajian kita itu dalam bidang KUHP. Bagaimana kita bisa mengawal KUHP ini menjadi hal-hal yang lebih bisa dievaluasi lagi untuk para perwakilan kita di atas sana, seperti itu, Ayu. Oke, baik Kak. Kesimpulannya berarti emang RUU KUHP ini emang sudah lama, dari 1981 sampai sekarang baru diperbaruin dan udah sekitar 40 tahun ya Kak. Terus juga kita sebagai mahasiswa hukum juga harus emang mengkaji atau melihat juga pembaruan dalam RUU KUHP ini, dan harus menganalisis dan harus melihat juga apakah sudah benar atau baik dalam penegakan hukum ini ya Kak. Ya, betul sekali ya. Oke teman-teman Jaspol, demikian pembahasan kita tentang RUU KUHP terbaru, tantangan dan peluang dalam penegakan hukum di Indonesia. Semoga apa yang telah dibahas hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi kita semua mengenai pembaruan tentang RUU KUHP. Tentu perjalanan untuk mewujudkan perubahan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan komitmen bersama kita dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Sebelum penutupan, aku mau terima kasih sama Kak Pra sudah mau meluangkan waktunya ya Kak. Oke teman-teman, sekian dari kami, sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman Jaspot. Dadah!